Hey guys, it's Fana here. Jadi welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku sama roommateku Jennifer Elizabeth, nama IG-nya Jennifer dan Elizabeth underscore. Meskipun belum famous ya, tapi ya sosok aneh ya kita ya. Siapa tahu. Amin. Oke, jadi hari ini tuh aku pengen ngasih tahu ke kalian info-info basic yang simple gitu tentang perkuliahannya kita ya. Kayak soalnya waktu aku kapan lalu tuh upload aku nari di TikTok itu nggak sengaja kayak banyak yang pengen tahu gitu, kayak oh kuliahnya di Taiwan gitu tapi orang Indo gitu. Terus banyak yang ngira yang video kemarin itu dari Korea padahal itu dari Taiwan gitu kan. Iya, jadi kita sekarang lagi di mana? Kita lagi di Sports Center. Jadi ya nanti bakalan ditunjukin Sports Centernya kayak gimana. Iya, jadi ini tuh kayak part of our school ya. Kayak menurutku ini sportnya besar banget sih. kalau menurutmu Iya. tempat kuliah kita gede nggak? Oke, jangan pakai bahasa Jawa sih. Iya, bahasa Indonesia ya. Centernya gitu. Untuk gedung lain apa ya, kalau awal datang itu pasti ngerasa besar banget sih, kayak kan masih belum tahu tempatnya, belum hafal lahannya gitu. Jadi kayak waktu jalan itu juga ngerasa besar banget. Tapi ternyata setelah kita ke univ lain itu ternyata di sini tuh termasuk Paling kecil. Iya, di univ lain itu bisa sampai yang kayak Harus pakai lewat sepeda. hutan, juga Iya. ada yang lewat hutan terus pakai sepeda untuk kayak dari gedung ke gedung karena sejauh itu. Dan biasanya pergantian jam kan cuma 10 menit kan. Iya. Jadi kalau kita nggak naik sepeda atau yang lainnya nggak naik bus Bisa gitu, bisa telat. Tapi kita itu cuma 10 menit dikasih pergantian jam. Nah itu kita biasanya nutut aja kalau jalan. Jadi kita termasuk kecil sih ternyata. Iya, termasuk kecil meskipun awalnya kelihatan besar ya. Oke, pertanyaan basic pertama. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah di Fengsha University di Iya. Taichung. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kenapa pilih kuliah di Taiwan? Kenapa? Jadi mungkin awalnya itu aku nggak ada rencana sih mau kuliah di luar. Habis itu aku tuh baru lihat-lihat terus dari cici-cici kelas yang banyak banget sekolah di Taiwan. Iya, banyak Lalu, kenalan ya. Iya. Terus habis itu aku tapi belum kenal siapa-siapa itu. Jadi cuma lihat dari cici-cici senior itu, lihat story-nya, terus gimana kampusnya pada cerita. Jadi pengen tahu ya. Jadi pengen tahu, iseng-iseng tuh nanya di Instagram, tapi ternyata setelah dia jelasin kok ya oke juga. Terus setelah aku ya sedikit membuka wawasan, Akhirnya ya pengen ya. iya pingin. Terus kayak bisa Inggris juga, bisa Mandarin juga. Iya, Maksudnya Mandarin itu bisa. poin plusnya sih Iya. kalau di sini kan. Jadi waktu pulang bisa dapat ada 2 bahasa. Terus pengalamannya di sini tuh banyak banget gitu, pasti dari kehidupan, dari roommate, dari macam-macam gitu. Jadi pengen sekolah kuliah Taiwan. Kalau aku sesimpel, soalnya Omikronnya di Indo kan lagi besar. Dulu pas pertama kali aku datang ke sini juga COVID-nya lagi tinggi sih. Terus kita kan online terus kan. Menurutku kalau sekolah online tuh kayak nggak punya kehidupan gitu. Jadi kayak masa tiap hari kita liatnya laptop gitu kan. Jadi kita mau ngajak kalian buat come to Taiwan, come to our univ lah ya. Bisa offline. Iya, Tapi iya. menurutku juga offline itu barusan banget loh, Van. Iya. Setelah kita datang juga baru offline itu. Awalnya juga online. FYI, kita datang ke sini sekitar Oktober 2021. Iya, awalnya online. Tapi ya consider of kota negara yang paling aman gitu Iya. kalau misalnya dari COVID. Pertanyaan ketiga, kita tuh sekarang jurusan apa sih, Jen? Iya, ini banyak banget juga yang tanya. Iya, dan iya. kita kalau jawab itu pasti Bingung. Iya. bingung banget. Bener. Apa sih ini? Jadi kita ngomong dulu ya, jurusan kita itu PMP. Kayak semacam pre-major gitu. Pre-major. Apa sih itu pre-major? Jadi khusus di Fengsha aja yang aku tahu juga itu dia yang nyediain, Sekolah lain nggak ada ya? Dia yang nyediain pre-major ini untuk anak-anak yang mungkin Mandarinnya masih belum terlalu bagus dan belum bisa, tapi dia itu bisa masuk ke sini setahun itu mungkin dikuatin dulu Mandarinnya, tapi tetap dapat kredit, jadi masih bisa lulus sampai 4 tahun. Iya. Dapat SKS-nya, dapat kreditnya kayak Iya. gitu.
tetap dapat kayak ada kalkulus kok, ekonomi ada juga, dapat pelajaran kayak olahraga itu semua Kayak ada kreditnya. Pelajaran basic yang biasanya pasti dipakai hampir di semua betul. mata kuliah yang kita pilih. Jadi nanti tahun kedua kita bakal milih mata kuliah yang kita mau. Yes, Gitu. jurusan yang kalian mau kayak gitu. Kita juga datang ke sini juga Mandarinnya pas-pasan banget ya Iya, sih. jadi kalau misalnya ada orangnya sudah lihai ya, udah maksudnya Mandarinnya udah bagus banget kayak udah HSK 4, itu bisa mereka daftar di berbagai univ. Tapi kalau Iya. kita yang bener-bener kalian juga baru pingin kan, Bener-bener baru nol. 000. Jadi Nol kan banget. kalau mau daftar di univ lain yang nggak ada program Pasti PMP, kayak nggak pressure-nya bisa sih. gila sih. Pressure terus Kalau belum tentu misalnya keterima pun iya. Kalau keterima tuh wah, kalian nggak ngerti sepatah kata pun gitu loh. Iya. Kita aja di sini nol putul jurusan khusus itu kita kadang-kadang juga pertama kali kayak kaget gak sih? pasti kaget. Soalnya kayak wah, wis kayak gak ngerti. Tapi Apa ya, juga enaknya PMP itu kayak SMA, jadi nggak terlalu kaget. Nah itu enaknya banget sih. Yuk Enak. PMP. kalian harus pilih univ ini tapi guys, jangan berharap univ lain ada kayak ginian ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi ada yang tanya gini, biayanya kuliahnya ini berapa sih? Berapa Jen? Kalau di PMP itu 60.000 NTD sampai 62.000 NTD sekitar itu. Iya benar-benar. 60.000 kalau dirupiahkan berapa Jennifer? 20 juta Itu per semester. Per semester. Oke. Terus ada yang tanya juga ke aku kayak bisa scholarship nggak sih? Bisa scholarship. Nilai rapot waktu SMA itu kalau misalnya rata-ratanya bagus, terus kalian tunjukin ke univnya, univnya bisa ya dilihat dulu lah ya, kan aku nggak janji juga. Nggak janji. Kalau misalnya univnya consider nilai itu sangat tinggi, ya mungkin kalian bisa dapat scholarship. Terus kalian itu pernah tanya ke aku kayak scholarshipnya full atau enggak? Jujurnya enggak full. Scholarshipku cuma 50%, tapi ya itu udah lumayan sih. Jadi cuma 60.000 NT selama 1 tahun, bukan 1 semester gitu. Terus menurutku juga bukan hanya dari nilai loh. Kalau kamu bisa ngumpulin lomba-lomba prestasi kayak talenta gitu. Iya. Yang non akademik itu juga bisa dikonsider ya. Iya, sebanyak-banyak aja kumpulin. Oh, sama disclaimer, kita ini nggak kesini apply sendirian ya. Yes. Jadi kita tuh pakai agent gitu. Yang dari Surabaya pasti tahu semua. Bisa tanya juga lah. Kalau misalnya kalian mau ke Taiwan terus kayak agent di Surabaya itu terkenal banget ya itu. Iya. Soalnya kalau apply sendiri rada maafan. Maafan itu maksudnya kayak repot gitu. Repot banget. Ya kita kan dengan Mandarin pas-pasan nggak mungkin terus tiba-tiba kita apply terus gitu. Perlu bantuan orang itu. Terus agentnya itu ternyata juga kenal sama fungsinya gitu, maksudnya ada hubungannya. Iya, ada kerjasamanya. Iya, kerjasama. Dia udah bertahun-tahun, jadi terpercaya kok guys. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih jurusan, bukan jurusan, univ yang lain itu juga bisa pakai agent ini. Iya. Tapi agent ini emang selalu menyarankan kita buat ke Fengce ya. Iya, soalnya mungkin ada dari nol putulnya. Iya. Soalnya Mandarinnya ya. Kalau misalnya misalnya kalian sekolah Sincong, kan kalian Mandarinnya udah kayak jago. speaking, pasti bisa gitu loh. Jadi ya kalian bisa lah pilih univ yang lain yang kalian mau. NTU. Lewat agent itu juga bisa. Yes. Gitu, timbang kalian nge-apply sendiri tapi repot banget. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau apply sendiri ya. Kalau misalnya bener-bener bisa nge-handle. Aku saranin tetap agent. Iya. Karena ada juga pengalaman yang ngurus sendiri, misalnya dia udah aku dulu ternyata memang bisa keterima. Semuanya titik dia kayak satu titik kecil dari semua bagian itu dia lupa kan. Iya, itu gak bisa jadi berangkat. Sampai kita tuh kayak dengernya kayak wah gitu ya. Gitu. Hal sepele wes pokoknya. Iya, hal sepele. Cuma dia satu. nggak bawa satu dokumen, dia nggak jadi berangkat. Iya, jadi disaranin pakai agent sih. Kalau pertama kali ya, tapi kalau misalnya punya koko cece kan ya bisa lah. Mungkin mau ya bisa. Pertanyaan yang kelima nih, banyak yang tanya itu kayak di univnya kita tuh ada klub-klubnya nggak sih? Banyak, iya. Temannya kita ada ya yang suka alat musik, dia tuh masuk klub. Dia tuh pianonya pinter gitu, jadinya
dia masuk klub yang Klub piano, iya klub piano. klub musik atau Iya piano ya? klub musik sih, soalnya di dalamnya ada kayak gitar, ada kayak biolanya. Ada iya biolanya. Terus aku kan juga suka nari kan, jadi aku masuk ke klub dance. Sebenarnya hampir deh semua univ pasti ada nggak sih klub itu? Pasti ya. Aku nggak tahu sih tapi aku nggak tahu. Iya kita nggak tahu sih, nggak berani janji tapi di sini ada. Waktu itu aku juga lihat-lihat daftar klub itu bisa ada yang klub sampai yang bikin teh gitu loh guys. Wah, aku nggak tahu sih bener seunik itu ya. Yang kayak olahraga semua itu kayaknya ada sih semua klub itu kayak dari basket, badminton semua ada. Aku nggak ikut klub. Menurutku waktunya aku nggak bisa sih, soalnya kalau klub kalian juga harus siapin bener-bener waktu yang lumayan sih. Sama beberapa klub itu ada yang ditarikin uang. Klubku tuh ada biayanya, tapi klubnya temanku tuh ya ada biayanya sih, cumanya yang William ada. Yang piano itu ada biayanya tapi kayak lebih murah jauh gitu. Mungkin juga karena aku ada pelatihnya gitu. Kalau William nggak ada. William nggak ada pelatihnya, paling cuman bayar fasiliti ya, buat sarana, fasilitasnya, buat ngerawat pianonya kayak gitu. Iya. Pertanyaan ke-6. Ini guys. Maaf, orang Surabaya suka keceplosan Jawanya. Nih, pertanyaan yang ke-6 itu, pertama kali datang ke sini culture shock. Culture shocknya apa? Ini paling banyak ditanyain. Culture shock. Oke, kamu dulu deh. Kalau aku yang pasti sih, kamu pasti relate sih ini. Pertama kali kita masuk ke toilet itu gak ada semprotannya. Soalnya kayak gak mungkin gitu loh di Indonesia kita ke toilet yang gak ada semprotannya tuh gak mungkin. Pasti ada semprotannya. Kalau kamu Jun, gara-gara gak ada bidet spray itu kayak pesing sih, jujur. Jadi kayak Bener. bonceng nopol sih toilet sini. Tapi ada beberapa toilet yang ada. Iya. Dan itu bikin seneng Pol gak sih waktu ketemu. Bisa kayak excited Di sini ketemu. ada sampai waktu itu teman Ada kita semprotan. ada semprotan di foto. Kedua apa nih? Kalau yang kedua itu aku kagetnya kapan lalu nih, waktu hari pertama aku nyebrang kan lampu hijaunya buat yang jalan ya. Waktu aku jalan kok ada mobil lewat. Pertamanya aku tuh mikir kayak orang ini ngelanggar ya. Tapi kok sering, ngerti gak sih? Jadinya kayak orang Taiwan ini emang suka ngelanggar atau ternyata beda kan peraturannya. Jadi kalau misalnya kita di sini jalan, lampu merah nih sini, berarti mobil sini kan berhenti. Waktu kita jalan di sini tuh ada mobil lewat ke sini loh. Ya kan? Iya. Ternyata itu diperbolehkan guys, cumanya harus mendahulukan yang jalan ya. Iya. Tapi ya kaget aja kan, maksudnya kayak mereka semua juga nyetirnya cepet-cepet. Iya. Kagetnya tuh kayak aku jalan ini bener tak salah gitu loh. Bener atau enggak aku di jalan, kan udah hijau kan akunya. Iya. Yang ketiga apa sih? Tahu nggak? Ketiga mungkin lebih itu sih, kayak kalau pesen makan kan nggak tahu baca menunya gitu. Masih apa ini? Nah, itu pasti dialami semua orang yang pertama kali datang ke Taiwan sih. Ribet. Tapi paling enak itu kalau misalnya kita itu neong itu makan di tempat. Jadi kita itu masih ada banyak waktu buat nge-translate. Terus kayak ya kita punya banyak waktu buat gitulah, buat translate apa gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak antri dan langsung di kasirnya, itu yang kayak biasanya bingung. Harus cepat mikirnya. Kan? Iya, karena antrinya banyak. Tapi jadi aku punya satu tips, Jen. Kamu soalnya kapan lalu tuh waktu aku kayak lagi panik gitu kan, aku kan hari pertama kesini jadi kayak nggak tahu cara ngomongnya gimana gitu kan. Aku cuma tahu Mandarin yang basic banget, kayak so simple gitu. Jadi akhirnya waktu aku udah giliranku tuh aku kayak panik kan, mau milih mana ini, mau milih mana, nggak tahu juga kan menunya apa. Jadi aku bilang kenta iyang, maksudnya bersama dia sama pesenannya gitu. Jadi orang depanku pesan apa, aku ikut dia pesan apa gitu. Jadi yang mungkin jadi culture shock buat kita juga ya self service ya. Soalnya kalau misalnya kita di Indo habis makan di restoran pun ya udah tinggal aja gitu kan. ya. Tapi kebanyakan kalau di Taiwan itu kita harus ngeringkes sendiri, harus beresin sendiri. Iya, beresin sendiri. Terus ngambil alat makan sendiri. Oh iya benar. Jadi kayak harus dipisah juga nggak sih? Iya. Yang mana yang piring, yang mana yang
itu sendok. cara apa beresin makanannya harus dipisah. Terus kalau ngambil alat makan itu loh nggak kayak, jadi kita cuma dikasih makanannya doang, kita Iya, harus ngambil iya. supitnya sendiri, sendoknya sendiri gitu. Tapi enaknya di sini itu kebanyakan kalau misalnya kita makan yang namanya pientang itu bentonya Taiwan ya. Kurang lebih hampir semuanya itu ada gratis minuman free flow-nya. Yes. Dan itu bukan aqua sih, itu Kayak teh ya, teh manis. paling enak juga kalau Winter melon, iya itu paling enak. Sevan. Oke, karena videonya unexpectedly panjang banget, aku bagi jadi 2 part. See you on part 2.